Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sehat Buah Hatiku mengenai pneumonia dan terutama terkait infeksi virus corona yang sekarang sedang menjadi perhatian global seluruh dunia. Kami bacakan pertanyaan kedua pada segmen ini. Kalau pada segmen yang pertama tadi kita sudah sedikit menjelaskan apakah bisa infeksi corona ini menular kepada anak. Dengan adanya penemuan kasus 2 anak yang terinfeksi di Indonesia dari 69, walaupun persentasenya kecil, namun berarti memang bisa terjadi infeksi kepada anak, terutama balita ya. Untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum dokter, bagaimana kiat untuk mencegah penyebaran virus corona kepada buah hati kita, mengingat kebiasaan anak-anak yang masih sulit untuk diarahkan? Terima kasih. Ini saya rasa pertanyaan yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, karena bagaimanapun mencegah ternyata jauh lebih mudah dan jauh lebih penting untuk kita lakukan dibanding mengobati kalau sudah terlanjur terjadi infeksi dan terutama pada infeksi yang berat ya. Bagaimana mencegahnya? Nah, kita perlu mengetahui bagaimana sih penularan dari infeksi virus corona ya, khususnya ya pneumonia yang disebabkan oleh infeksi virus corona. Infeksinya menyebar melalui droplet. Droplet itu apa? Droplet itu adalah percikan yang keluar dari mulut kita pada saat orang itu batuk atau pada saat orang itu bersin. Nah, di situ ada percikan-percikan yang mungkin tidak kelihatan. Namun secara mikroskopis percikan-percikan ini bisa mengandung virus. Nah, virus corona tadi kalau pada pembahasan kita ya. Percikan-percikan tadi bisa mengandung virus, dia bisa menempel di mana saja, bisa menempel di meja, bisa menempel di dinding, bisa menempel di tembok atau di ini ya tadi, atau bahkan bisa menempel mungkin di HP kita ya, dan semuanya karena sifatnya kan menyebar seperti itu. Sehingga bagaimana kita mencegahnya? Berarti kita harus betul-betul menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan kita. Meja, kursi, pegangan, handle pintu, kemudian semua yang kira-kira sering dipegang oleh orang, apalagi di situ area yang memang rentan atau mungkin ada riwayat kontak dengan infeksi, maka harus dilakukan pembersihan. Bagaimana membersihkannya? Menggunakan apa? Kita bisa menggunakan cairan klorin. Nah, cairan klorin ini sangat mudah didapatkan karena ini sama dengan cairan bahan pemutih kalau sebagian besar ya, bahan pemutih yang mengandung klorin itu banyak dijumpai di pasaran. Itu bisa diencerkan sedikit 1:3, kemudian kita gunakan lap biasa yang bersih, kemudian kita lap semuanya, meja, handle, pintu, segala macam yang kira-kira dan lantai kalau di rumah ya, termasuk lantai mungkin dipal dengan menggunakan klorin, terutama pada anak-anak yang masih punya anak-anak balita yang masih merangkak seperti itu, maka lantai harus juga bersih ya. Dengan penggunaan klorin ini sudah cukup powerful sekali untuk bisa membunuh virus seandainya pun di sana ada virus ya. Sehingga kita bisa mencegah terjadinya penularan. Yang kedua, kita harus dan wajib melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat ya. Perilaku hidup bersih dan sehat atau sering disingkat PHBS. Apa yang utama? Yang pertama, kita harus sering-sering cuci tangan. Nah, cuci tangan menggunakan gel alkohol atau hand sanitizer. Kalaupun hand sanitizer mungkin sekarang sulit dijumpai, kita bisa menggunakan sabun ya, sabun biasa itu, kemudian cuci tangan di air yang mengalir, itu sudah sangat powerful, sudah sangat
sangat kuat untuk mencegah terjadinya infeksi karena virus sudah mati. Mungkin nanti pada segmen selanjutnya kita akan peragakan bagaimana cuci tangan yang benar secara medis yang dikembangkan di dunia medis. Kemudian jangan pernah makan atau minum sebelum kita cuci tangan. Nah, ini kebiasaan yang mungkin kadang kita lupa pada saat bekerja, pada saat bepergian, mungkin keburu lapar atau anak keburu kepingin makan sesuatu. Jangan lupa kita harus cuci tangan dulu pakai sabun karena bisa jadi kita tadi habis megang tempat-tempat yang berisiko. Kalau kita tidak cuci tangan maka mungkin masih ada yang menempel di tangan kita ya. Maka harus cuci tangan pakai sabun, termasuk kita habis pegang HP kita tidak boleh makan sebelum cuci tangan pakai sabun. Taruh HP, kita cuci tangan dulu baru makan. Hal-hal sederhana seperti ini akan sangat-sangat powerful untuk mencegah terjadinya infeksi virus, khususnya pada virus corona. Yang ketiga yang juga sangat penting adalah bagaimana kita harus tahu etika batuk yang benar supaya droplet yang keluar dari orang yang batuk tadi tidak menyebar atau dibatasi penyebarannya dengan etika kita batuk yang benar. Ya, ini bagaimana etika batuk kita bisa jika seorang sedang batuk atau pilek dia harus gunakan masker. Nah, harus gunakan masker. Jika tidak ada masker medis yang sekarang karena langka, maka gunakan apa saja. Mungkin bisa kain atau bahkan bagi ibu-ibu yang menggunakan niqab atau cadar, mungkin itu sudah bisa sekaligus berfungsi sebagai masker. Maka itu sudah sangat mengurangi resiko penularan atau penyebaran droplet atau virus tadi. Jadi ini adalah beberapa teknik untuk mencegah. Jadi membersihkan, kemudian cuci tangan, kemudian bagaimana etika batuk yang baik ya. Kemudian jangan pernah lupa cuci tangan sebelum makan. Kemudian bagi kita sebagai seorang yang muslim, maka sempurnakan wudhu kita. Kalau dulu kita sering berwudhu dengan cepat-cepat supaya segera selesai, maka kali ini kita harus benar-benar berwudhu dengan sempurna ya. Setelah berkumur atau saat berkumur kita harus masukkan air ke hidung karena ini mulut, hidung itu adalah mukosa-mukosa yang paling sering menjadi port de entry atau jalur masuknya virus. Jangan lupa juga adalah mata. Mata juga bisa menjadi, karena mukosa juga mata ini juga bisa menjadi tempat masuknya virus. Sehingga salah satu anjuran yang sederhana namun sangat penting adalah jangan pernah pegang jangan pernah pegang muka, bukan hanya mata ya. Muka seluruhnya, karena di muka ini ada hidung, ada mulut, ada mata, dan mungkin bagian tubuh yang lain, tanpa kita cuci tangan dengan sabun lebih dulu atau dengan hand sanitizer tadi. Nah, kemudian di samping itu untuk mencegah juga sekarang dikembangkan cara-cara untuk meminimalisir kontak fisik secara langsung dengan orang lain, terutama yang dari daerah yang sudah dinyatakan di sana terjangkit atau ada kasus yang sudah positif corona ya. Jadi kita meminimalisir untuk salaman, walaupun sebenarnya ini terutama kalau tentu di dalam Islam, kalau dengan lawan jenis dan bukan mahram kita harusnya memang tidak perlu berjabat tangan ya. Dan ini sangat penting juga untuk mencegah penularan infeksi virus corona. Kalaupun dengan sesama jenis tetap diharapkan cukup seperti ini, mengucap salam tanpa perlu berjabat tangan. Karena kita tidak tahu tangan yang kita ajak berjabat tangan itu apakah bersih ataukah kotor. Jangan-jangan dia belum cuci tangan padahal sudah habis mendapatkan atau bersentuhan dengan kontak atau virus tersebut ya. Mungkin ini hal-hal yang penting untuk kita infokan, bagaimana cara untuk mencegah
penyebaran infeksi virus corona terutama kepada buah hati. Kalau untuk kepada buah hati terutama ya di samping tadi yang sudah kita sampaikan, tentu bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh anak tetap dalam kondisi prima. Bagaimana supaya daya tahan tubuh anak tetap dalam kondisi prima? Maka tentu yang pertama adalah gizinya harus baik, makannya harus cukup. Kalau sudah makannya cukup, pilih yang protein tinggi, kalori tinggi buat anak. Tidak ada masalah karena pada kondisi seperti ini protein yang tinggi, kalori yang tinggi sangat penting untuk daya tahan tubuh. Kemudian jika diperlukan maka perlu diberikan suplementasi. Bisa multivitamin, mungkin bisa diberikan madu atau susu, tapi untuk madu mungkin sebaiknya pada usia di atas setahun ya. Dan suplemen-suplemen yang lain yang mungkin bisa atau tersedia di rumah untuk menjaga daya tahan tubuh tetap baik ya. Karena pada dasarnya virus akan sulit berkembang atau bisa dibunuh pada tubuh yang daya tahan tubuhnya baik. Mungkin demikian untuk pencegahan virus corona. Nanti untuk segmen selanjutnya mungkin kita akan lanjut lagi. Kita bacakan dulu pertanyaan ketiga sebagai pertanyaan terakhir yang akan kita bahas di segmen ketiga. Assalamualaikum dokter. Pak dokter, bagaimana cara melihat gejala corona pada anak-anak yang masih belum bisa ngomong? Karena sebagai orang tua kami kebingungan dan khawatir ketika ada gejala batuk-batuk pada anak. Terima kasih. Nah, nanti kita bahas pada segmen berikutnya. Jangan lupa kalau ada informasi atau ada pertanyaan, konsultasi bisa disampaikan kepada nomor yang sudah tertera di bawah ini. Nah, bisa dihubungi atau dilakukan dikirimkan pertanyaan ke sana. Dan saya mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.